Selamat siang Bu Ida, perkenalkan nama saya Sofia Salim dari kelas 12 IPA. Pada saat ini saya akan melaksanakan ujian praktik tahun pelajaran 2020 hingga 2021 mata pelajaran fisika dengan materi yang diujikan adalah fluida statis, yaitu melakukan percobaan telur tenggelam, melayang, dan mengapung menurut hukum Archimedes. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum Archimedes. Ketika mempelajari hukum Archimedes, dapat diketahui bahwa suatu benda yang dimasukkan ke dalam air, beratnya itu seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya, berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung atau sering dilambangkan dengan Fa, yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara itu 50 Newton. 50 Newton ini bisa seolah-olah berubah ketika diukur di dalam air. Bukan seolah-olah, tapi memang berubah. Benda itu tidak berubah massanya, namun kalau diukur beratnya, dia akan berubah atau berkurang yang sebenarnya karena adanya gaya apung yang mendorongnya ke atas. Misal, benda setelah dimasukkan ke dalam air adalah 30 Newton. Maka, kita tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Sehingga secara matematis dapat dituliskan bahwa Fa itu sama dengan berat benda di udara lebih besar daripada berat di air. Jadi, tentunya berat di udara itu lebih besar daripada berat di air. Sehingga ketika kita mencari berat di air itu sama dengan berat di udara dikurangi gaya apungnya. Sehingga dituliskan formulasinya adalah berat di air dengan satuannya Newton sama dengan berat di udara dengan satuannya Newton dikurang Fa dengan Fa adalah gaya apung dengan satuannya Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes, yang bunyinya adalah jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Archimedes ini adalah seorang yang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematik, ilmu filsafat, dan juga fisika. Nah, pada suatu hari ia diminta raja untuk membuktikan bahwa mahkotanya itu benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes pada awalnya merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota itu karena tidak bisa menghitung volumenya. Hingga pada akhirnya saat Archimedes menyebelkan diri ke bak mandi, ia mengamati bahwa adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Seketika ia berteriak, "Eureka, Eureka!" Archimedes menyadari bahwa volume yang tumpah itu sama dengan tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja itu tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampurkan dengan perak. Sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Jadi menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya, karena berat cair yang didesak atau dipindahkan benda itu bisa dihitung. Hukum Archimedes atau besar gaya ke atas itu bisa diformulasikan dengan Fa sama dengan ρ C dikali G dikali VCP. Fa adalah gaya apung yang satunya Newton, ρ C adalah massa jenis zat cair dengan satunya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya adalah meter per second kuadrat, dan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuannya adalah meter kubik. Penerapan hukum Archimedes meliputi peristiwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair. Maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung dengan gaya berat dan gaya apungnya. Jika gaya apungnya itu lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apungnya itu lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam.
Dan jika gaya apung sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Nah, untuk lebih memahami mengenai peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapungnya suatu benda, saya akan langsung melakukan percobaan sebagai berikut. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini adalah yang pertama, sendok sebagai pengaduk, gelas bening, 1 butir telur mentah, garam dapur, air dengan total 600 ml. Sekarang, mari langsung ke langkah kerjanya. Yang pertama, percobaan pertama, tuangkan air sebanyak 300 ml ke dalam gelas. Lalu, masukkan telur mentah secara perlahan-lahan ke dalam gelas. Amati gejala yang terjadi. Bisa dilihat volume airnya di dalam airnya ini bertambah, dan telurnya juga tenggelam di dasar gelas. Lalu percobaan kedua, masukkan garam dapur ke gelas berisi air dan telur dari percobaan pertama. Banyaknya garam halus ini diberikan kira-kira 7 sendok makan. Kita berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian aduk hingga tercampur rata, dan kita amati gejala yang terjadi. Setelah tercampur rata, bisa dilihat posisi telurnya ini sebagian muncul di permukaan zat dan sebagiannya terbenam dalam zat cair. Jadi dia kayak terapung. Warna airnya juga berubah menjadi lebih keruh. Nah, lalu kita lanjut ke percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga, kita tambahkan air lagi sebanyak 300 ml ke dalam gelas yang berisi air garam pada percobaan kedua. Langkah ini kita lakukan secara perlahan-lahan agar lapisan air garam di bawahnya ini tidak bercampur dengan air yang akan kita tambahkan. Kita tambahkan. Kemudian akan kita lihat gejala yang terjadi. Bisa dilihat, telurnya ini melayang berada di bawah permukaan zat cair, dan dari atas dasar tepat zat cair berada. Nah, kenapa sih bisa demikian? Saya akan membahasnya setelah ini. Pembahasan. Percobaan yang telah saya lakukan ketiganya menggunakan telur yang sama, sehingga memiliki berat yang sama. Pada percobaan pertama, saat telur dimasukkan ke dalam air tawar di dalam gelas, terjadi pertambahan volume air.
Pertambahan volume air ini berasal dari volume yang dimiliki telur. Selain itu, posisi telur berada pada dasar tempat zat cair berada, yaitu keseluruhan benda tercelup ke dalam air, sehingga dapat dinyatakan telur ini tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Pada percobaan kedua, gelas yang berisi air dan telur dimasukkan garam sebanyak 7 sendok makan. Setelah garam larut dalam air, telur terlihat muncul di permukaan zat cair dan sebagiannya lagi terbenam dalam zat cair. Maka, telur dinyatakan pada posisi mengapung pada permukaan air garam. Hal ini terjadi karena pengaruh penambahan garam ke dalam zat cair. Pada saat garam dilarutkan dalam air, terjadi ionisasi sehingga air dan garam bercampur. Oleh karena itu, massa jenis zat cair yaitu air garam menjadi lebih besar dibandingkan massa jenis telur. Selain itu, warna air juga berubah menjadi lebih keruh. Pada percobaan ketiga, dimasukkan air tawar sebanyak 300 ml dengan perlahan ke dalam air garam sehingga tercipta lapisan antara air tawar dan air garam. Posisi telur berada di antara lapisan air tawar dan air garam berada, sehingga telur ini dinyatakan berada pada posisi melayang. Hal ini dapat terjadi karena telur jatuh melewati air tawar yang lebih ringan dan didukung atau ditopang di atas lapisan yang lebih berat, yakni air garam. Massa jenis telur yang lebih kecil daripada massa jenis air garam dan lebih besar daripada massa jenis air menyebabkan telur melayang di antara lapisan air tawar dan air garam. Sekian percobaan yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa.